Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan qada dan qadarnya Allah kita bisa berkumpul pastinya dalam thalabul ilmi, agenda yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari, dan ini merupakan agenda tahun lalu yang belum kita terrealisasi. Alhamdulillah, pada hari Ahad tanggal 4 Agustus kita bisa melaksanakannya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat wassalam semoga tercurahkan kepada baginda kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di akhir kita mendapatkan syafaatnya. Pertama dan yang paling utama, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada pemateri hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya, dan pastinya akan banyak hal kita dapatkan di sini sharing terkait dengan materinya, sungguh luar biasa Alhamdulillah, materinya mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam hal kegiatan terutama di pembelajaran madrasah ini. Dan pastinya terima kasih juga untuk para asatid yang sedang meluangkan waktu untuk keluarganya dipakai untuk thalabul ilmi dan ini juga untuk peningkatan kompetensi kemampuan kita, skill bagaimana kita menghadapi siswa, bagaimana kita menganalisis dan mendiagnosa siswa sehingga dalam penanganannya lebih tepat dan lebih akurat. Boleh kita tepuk tangan dulu untuk Ambu itu terima kasih banyak Ambu pastinya kita di sini berharap untuk semua asatid bisa menyampaikan apa yang menjadi bukan keluhan hal yang perlu dikupas, ada hal yang perlu kita diskusikan dan kita sharingkan. Alhamdulillah sekarang udah ada pakarnya bukan pakarnya, bukan pakar kayaknya pakar malah lagi mudah-mudahan sekali lagi terima kasih banyak. Dan hari ini temanya apa? Multiple Intelligence for Islamic Teaching. Kalau melihat tema, wow, luar biasa Malam Ibu Ambu sengaja saya coba kirim satu file sudah dibaca. Semalam tuh ngirim yang mungkin sebagai referensi awal, dan alhamdulillah setelah dicek ini isinya hampir, tapi ini lebih padat sehingga ada hal yang perlu pastinya diperdalam lagi, diperjelas lagi, tapi inginnya ada hal temuan di lapangan yang bisa dikolaborasi dengan saintifiknya, ilmunya Jadi di sini lebih ke mungkin teorinya akan dapat, tapi asatid yang sudah mengalami dengan kondisi di mana anak tuh A, B, C, D karakternya, sehingga dari karakter itu perlu ada diagnosa. Setelah kita analisis perlu ada yang namanya obatnya, stimulusnya harus seperti apa pastinya. Dengan tadi sudah disampaikan, jangan sampai kita mendiagnosa tapi salah obat. Harusnya diagnosanya A, obatnya harus A, tapi kita diagnosa A jadi obatnya B, maka kurang tepat seperti itu. Makanya di sini dengan tema dan judul di sini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan asatid di sini bisa mendapatkan
hal baru yang bisa diterapkan dalam kegiatan di madrasah ini. Barangkali itu prolognya. Biar kegiatan ini tambah berkah, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak berpanjang-panjang aku ya untuk prolognya, kayaknya ini udah nggak sabar deh. Udah nggak sabar ya. Tapi sebelum kita mulai, karena tegang ini tes juga habis makan apa gitu ya, atau belum makan? Udah makan belum? Belum ya. Kode kayaknya ya. Oke. Pada makan siang ya, tapi sore belum mungkin ya gitu. Yang dilihat dari wajahnya. Atau banyak masalah? Enggak juga ya. Oke. Masalah selalu ada, tinggal bagaimana kita menghadapinya. Apakah dihadapi dengan senyuman? Kata ini mah senyuman, betul ya. Dihadapi dengan senyuman, walaupun hati bukan senyum, tapi apa? Sedih. Ustaz Ramai jangan curhat ya, nanti curhatnya sama aku. Nanti sama aku akan diterawal nih satu-satu ya. Yang suka ngedumel kelihatan ya, gitu sama aku ya. Oke, baik, tidak berlama-lama kita sambut pemateri hari ini yang terkenal dengan panggilan Ambu Ijo ya. Ambu Eva ya, Ambu Ijo namanya ya. Untuk itu kami persilakan dengan segala hormat, mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya. Tepuk tangan dong buat Ambu. Kita deg-degan dong. Sambil berjalan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina lulus, itu masya Allah. Sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yungkun. Innalhamdulillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Di weekend yang cerah atau mendung Bu? Cerah. Sabarana hari ieu. Udah lagi menang. Bisa baru datang. Ada yang reup deui aya? Dan jadi sadar batinnya. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, dapat bersua, tentu atas izin Allah di dalam agenda sharing session mungkin ya, lebih dalamnya curcol hari tengah ngomong tapi dan curcol intinya curhat colongan terkait bagaimana membersamai santriwan santriwati khususnya Madrasah Al-Muhajirin. Alhamdulillah kita dapat bersua tentu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pamit atas izin nama mau aya di dia punya pami ningal selimut teh bakal dibeton deui dibeton tapi karena atas izin Allah kita dapat bersua. Nah, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Baik, sebelum dimulai karena itu ngahaluleng teh kami hutan-hutan. Awal bulan sedang banyak cicilan. Jaga nuju rame status sampai bulan Juli sedang pengeluaran brutal. Nah Juli sudah berlalu, Agustus pengeluaran Agustusan. Kita ice breaking dulunya anu Bu Titin tertunduh. Ya kan Bu Titin kepala tantenya ibu gigir-gigir. Ayo kita seperti biasa ibu-ibu mah terkedah nu riuh-riuh pencet we sapertos biasa itu aja sok ngajajar sekali dewa. Bapak mah kada tahu. Bapak beli balik ku istrina mangga. Udah balik. Iya, sudah. Bapak ayo. Sok kali 2 3. Ayo. Sambil tos gegero, tos nyeuseut, tos ngepel, ayeuna dipencetan. Ayo. 10.000. Ayeuna hujan guludug. Bulan mangga satong bari dendam. Bari dendam tongnya sok hujan guludug. Ya. Tos sakali ewan. Oke, tepuk tangan untuk ibu asatizah semuanya. Mudah-mudahan dari awal sekarang hingga akhir sesi kita curcol bersama, Allah memberikan kemudahan, keceriaan sekaligus semangat untuk kita semua, dan mudah-mudahan intinya bernilai ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, tema kali ini tema yang cukup berat sekaligus kompleks gitu ya. Multiple intelligence for Islamic teaching. Kecerdasan majemuk untuk pengajaran Islam gitu ya mudahnya. Nah, sebelum kita masuk ke apa sih multiple intelligence itu, kira-kira dari ibu-ibu asatizah ini nih, apa sih kecerdasan majemuk kan kumaha? Ayo. Ayo nu tengah nu warna sami sama warna hordeng tuh. Ayo. Nu tengah ayo. Kira-kira apa mah iki? Di sini mah harus interaktif, meh tunduhnya. Ayo ibu boleh kecerdasan majemuk kan sama nalar. Bisa apa? Menalar. Terus apa lagi? Kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Ya. Memecahkan suatu masalah itu menyelesaikan masalah dengan masalah. Bukan daya nih. Oke, gimana lagi Bu? Sudah cukup. Oke, jadi yang lain, gimana tuh kecerdasan majemuk? Apa? Ayo. Kecerdasannya banyak. Oke, terus kemadi. Yang itu lah. Oke, kedah di kopiannya. Oke, kita sambil berjalan ya. Oke, di sini pertama sebelum kita masuk ke apa sih kecerdasan majemuk, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa setiap santriwan santriwati, setiap ananda-ananda kita semuanya unik. Anak unik gitu ya. Karena anak unik dan itu diciptakan oleh Allah memang demikian, itu akan membuat apa Bu?
membuat kita terus ingin menggali keunikannya. Dari salah satu keunikannya adalah ananda kita semua itu adalah memiliki kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu santriwan dengan santriwati. Sok lamun sadaya nu satipe nya punya santriwan santriwati teh cari cingun, sadaya kumaha Bu? Aya laleur. Mun kitu sadaya kumaha? Rame. Tapi lamun sadaya jogol ibu kumaha? Darah tinggi pokoknya begang. Ulti madrasah teh masya Allah. Nah itulah karena setiap anak itu unik, semuanya memiliki kekuatan dan hal yang yang harus perlu terus-terusan diimprove gitu ya. Jadi kalau usia-usia anaknya jangan dianggap kelemahan dulu Bu, karena masih dalam masa eksplorasi. Nanti biasanya jika sudah ajak, entah itu karakternya, kepribadiannya, intelijensinya di titik yang mana, baru bisa disebut kelemahannya. Kenapa harus mengetahui kelemahan? Bahkan kalau kita mau melamar pekerjaan atau melamar apapun harus mengetahui kelemahan diri. Tapi untuk usia anak-anak jangan disebut kelemahan dulu, karena masih dalam masa eksplorasi, belum mengetahui. Jadi bahasanya itu kelebihan dan hal yang masih harus digali. Jangan dulu menyebut kelemahan ya. Itu pertama, setiap anak itu unik. Nah betul seperti yang disampaikan oleh ibu-ibu semua, maksud kecerdasan majemuk itu adalah bahwa kecerdasan itu bukan hanya satu, bukan hanya tunggal. Kan di kita kan disebut cerdasnya nukumaha, pintar matematika, terus nukumaha deui, nu lebih cerdas, ranking, terus nukumaha deui. Kumaha nusok disebut cerdas teh, anak cerdasnya kumaha? Main musik. Nah, terus kumaha nu biasa kita disebut cerdas? Berbahasa. Juara kelas. Nah, betul ya ibu-ibu ya. Jadi di kita itu masih memberikan stigma yang cerdas itu hanya di titik-titik akademik, hanya di titik matematis. Jadi sebelum kita masuk ke Islamic teachingnya harus mengetahui dulu yang generalnya itu seperti apa. Nah, dan anak-anak kita pun semua memiliki itu dan disatukan di sini di madrasah. Gitu ya. Dan kenapa seringkali bentrok, mungkin nanti akan disampaikan saat surjol, bentrok antara asaji dengan santriwati nuriwuh mah bentrok jeung kolot mah. Ya, bentrok nak tahu langsung. Itulah ya. Jadi mau dimanapun, mau di sekolah umum, sekolah swasta, termasuk di madrasah pun, anak ini memiliki kecerdasan majemuk satu sama lain, sehingga itu perlu dieksplor dan tidak bisa dipaksakan seperti yang kita sebagai pengajar atau pendidik inginkan. Nah, harapannya kita itu bukan sebagai pengajar saja, tapi pendidik. Apa bedanya pengajar dan pendidik? Beda we aku bukan masih gak mendidik udah. Apa bedanya pengajar dan pendidik? Ayo. Kalau pengajar materi, kalau pendidik Pendidik. semua mencakup akhlak yang tidak baik gitu ya. Jadi mengajar itu biasanya hanya transfer ilmu, terserah yang ngerti dek ente, terserah budak akhlakna dek robah dek ente. Jadi hanya sekedar transfer. Terserah anak teh kayaknya memperhatikan kita, terserah anak teh kayaknya menyenangi kita atau tidak, itu hanya transfer. Ibarat suami transfer atau istri, terserah boleh diambil naon wae oke gitunya. Tah kalau mendidik itu lebih dalam dari itu, dan kita harapannya bukan sekedar mengajar, ibu mau coblak 1/2 jam dan anak molohok kan itu. Jadi harapannya betul-betul membantu orang tuanya mendidik. Jadi yang fokus itu sebetulnya mendidik itu siapa? Orang tuanya, dan kita sebagai fasilitator yang saling bekerja sama, berkolaborasi dengan orang tua gitu ya, karena setiap anak itu unik. Nah, di slide yang ini sebetulnya ini gak bisa di setel nih videonya. Di sini jelaskan, di video ini menjelaskan seorang anak yang ini apa ya?
bukan taekwondo, apa sih yang suka mecahin barang teh? Karate. Atlet apa yang kayak gitu teh? Enggak, pokoknya etanya bukan taekwondo, bukan karate, bukan apapun. Nah, anak ini sudah sampai menangis-nangis tidak bisa melakukannya, tapi karena lingkungannya mendukung, memberi semangat, akhirnya pecah juga itu. Tapi kalau yang terjadi adalah sebaliknya, ketika anak tidak bisa malah di apa? Malah dipojokkan, malah dijudge, malah dihina, kamu tidak bisa dan sebagainya, apa yang akan terjadi? Ya tidak akan sampai. Ketika sudah nangis dan lain sebagainya, ya sudah sampai di titik menangis saja, tidak akan tercapai tujuannya. Jadi kadang-kadang ananda itu demikian ya Bu ya. Kalau diberi semangat, insya Allah tujuannya akan tercapai. Namun khawatirnya ada seorang, waktu itu siapa yang ahli dari Kemendikbud menyampaikan begini. Ini meja ada 4. Dan pembuli pertama untuk anak-anak itu adalah siapa? Bukan temannya, tapi orang tuanya. Bahkan kadang-kadang gurunya ikut membuli, ikut memotongkan kaki anak. Nah, yang akhirnya anak benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Susah gak Bu jadi guru Bu? Susah. Masya Allah. Di tengah banyaknya masalah di rumah ya Bu ya? Di sini ada yang lagi banyak masalah? Ada. Iya, saya ada ibu eta mah abi mah liburan we. Nah itu ya, jadi jangan sampai kita ikut-ikut mematahkan kaki anak. Namun harapannya kita membantu anak untuk berdiri. Jangan sampai Gus Maku di rumah kalau tadi carekan bisa kalau guruna di pengajian di madrasahku asatidahna. Ya Masya Allah ya, mudah-mudahan itu meskipun hal yang tidak mudah, tapi mudah-mudahan terus berikhtiar. Nah, semua tipe anak memiliki 2 kemungkinan. Jika dalam kondisi demikian, yaitu jatuh atau melejit, tergantung diri orang tua dan lingkungan sekitar, termasuk guru. Jadi sebagai guru itu anggap saja orang tua, ya, orang tua kedua. Nah ini kemudiannya Bu ya, ini pun sama. Nah jadi kita ke yang umum dulu ya sebelum ke praktis. Jadi nanti Islamic teachingnya mah lebih ke praktis, seperti di sini di daftar isinya ada 24 bab. Dan itu sangat komprehensif, simulasinya seperti apa, role play-nya seperti apa untuk pengajaran merangsang, menstimulasi kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh anak-anak kita. Nah ini boleh dipangmacakan mangga? Bu Titin, ayo Bu Titin, yang paling bawahnya if you judge. Ayo Bu Teh Wilda, if you judge a fish. If you judge a fish by its ability to climb a tree, it will spend its entire life developing its study. Ini menurut Einstein ya, ilmu itu dari mana banyak punya, meskipun ya Islamic teaching di Einstein lah. Nah, if you judge a fish, jika kamu menilai seekor ikan by its ability, dari kemampuannya to climb a tree, dalam mendaki pohon, itu mungkin it will spend, itu mungkin akan menghabiskan entire life, sebagian dari hidupnya, bahkan entire seluruh hidupnya, dan mempercayai bahwa dia itu bodoh. Jadi kalau kita menilai ikan dari bagaimana cara ia mendaki, dia akan menyangka saya bodoh. Begitupun sebaliknya Bu, kalau kita menjudge gajah gajah harus climb juga, gajah ataupun harus berenang, kita akan si gajah itu pun akan menjudge dirinya itu bodoh. Nah anak-anak kita pun sama, bisa jadi dia ada potensi nanti di mana, kita dipaksa untuk seperti apa yang kita inginkan, bahkan di general. Bahkan sekarang itu kan usulnya spesialis ya, bukan musim generalis. Ibu tinggal Bu, dokter umum sering dokter spesialis. Kalau lihat dari materi saja Bu ya, materi itu gajinya gedean mana? Nah,
gaji nama seueuran sok amaman sebelah. Nah, gajinya berpuluh-puluh kali lipat dari dokter spesialis itu bisa ada yang sampai ratusan hingga miliar gitu ya dibandingkan dengan dokter umum. Nah itu sekarang zamannya demikian. Kalau zaman dulu orang tua ataupun guru jarang yang memahami ini. Jadi pokoknya kedah sama rata anu disebut cerdas teh anu ranking hiji, anu nilainya salapan sadayana, tapi kadang-kadang setelah ranking hiji bingung kelebihan saya mana, kelemahan saya mana, potensi unggul saya mana. Tapi sekarang banyak nilainya rata-rata, tapi mengetahui titik potensi unggul saya di sini dikejar dari mulai usia ini hingga ia expert, hingga ia jadi ahli. Nah harapannya kita membantu anak-anak kita itu. Jadi no penting anu sekiranya ia dina hafalan tehnya anak-anak teh hesiu tos no penting KKM Bu. Titik kelebihannya di mana? Nah harapannya mudah-mudahan yang terkenang nanti kalau Ananda kita pas kelas MDTA 6 wisuda itu dari asatidahnya membantu potensi unggulnya itu muncul, membantu potensi unggulnya itu legit, tidak dipaksa. Jadi kalau yang sekiranya ini ada yang bagus di menggambar gitu kan silakan membuat kaligrafi ya, jika karena kita segmentasinya memang di Islami silakan disesuaikan. Nah ada yang memang hafalannya kuat seperti Adi Hidayat, nah, Masya Allah silakan itu dilejitkan dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai yang memang susah banget itu, yang penting KKM saja dan potensi unggulnya kita bantu untuk dieksplor ya, karena seperti begini semua tipe anak memiliki dua ini mas sudah ya, intinya begitu. Entah itu gajah atau fish tidak bisa dipaksa, semua memiliki ceritanya masing-masing, kehidupannya masing-masing. Nah sekarang kita masuk ke tipe-tipe multiple intelligence. Intinya saja ya Bu ya, saya akan sampaikan intinya saja. Jadi kecerdasan majemuk itu ada beberapa, dan setiap anak ini pasti bakal diraoskeun ka ibu. Tah ibu, abi kecerdasan majemukna naonnya kayak di akhir Bu abi ditaros. Misalnya Bu Serli ditelaah teh kecerdasan majemukna teh iya. Bu Bagja iya so makanya di hiji-hijina kedah bukan dihafal tapi dipahami ya, makanya kita baca bareng-bareng. Pertama, kecerdasan majemuk itu dijelaskan dulu. Kecerdasan majemuk itu intinya adalah dimiliki oleh semua orang dan itu bermacam-macam dan itu tidak tunggal, dan sekarang itu awalnya ada 8 dan sekarang ada 9 ya Bu ya. Kalau dulu ada 8 seiring berjalannya waktu jadi ada 9 yang disampaikan oleh psikolog dari Harvard University, dan ini sudah teorinya digunakan dari berbagai kalangan dari tahun mana mungkin ya. Oke, pertama kecerdasan bahasa, boleh dibaca Bunda Nasya. Kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa adalah kemampuan dalam hal menggunakan kata-kata dalam bentuk lisan atau tulisan, misalnya suka menulis cerpen, puisi, kata-kata, atau suka bercerita, mendongeng, berpidato, dan lain-lain. Nah, oke ya, udah cukup seterusnya. Jadi nanti anak-anak dilihat yang memiliki kecerdasan bahasa, bahkan bisa dirangsang untuk kalau misalnya ada tampilan dia, ada imtihan, dia membuat naskah sendiri. Barangkali ada anak yang memiliki kemampuan itu, membuat naskah sendiri, membuat puisi sendiri. Jadi tidak disuguhkan oleh asatidnya. Kalau ada yang memiliki kemampuan ini silakan dibantu untuk dieksplor, karena nanti di masa depannya bisa jadi writer, penulis, presenter, public speaker, guide, pengacara, jurnalis, dan banyak sekali profesi-profesi yang membutuhkan kecerdasan bahasa ya. Dan ingat, ustadzah itu bukan profesi. Ya itu mah ibu-ibu sendiri ustadzah untuk anak-anaknya ya, bukan profesi. Itu adalah sebuah kewajiban keilmuan yang harus dimiliki. Ilmu agama cuma bedanya ada yang untuk diri sendiri dan keluarganya, dan ada yang kadang-kadang ingin sharing bersama. Itu aja bedanya. Semua orang harus jadi ustadzah. Kali itu teh ustadz teh artinya teh mengajak. Ya harus mengajak itu, entah itu untuk dirinya ataupun untuk keluarganya, dan itu bukan dijadikan
cita-cita profesi, tapi profesi yang lebih spesifik. Ustad-ustad mah semua badai kayak jadi dokter, murangkali ibu badai naon silahkan, jadi merangkap gitu ya. Oke, yang kedua, nah nanti silakan ibu identifikasi diri ibu sendiri ya. Jadi kita identifikasi diri kita agar kita pun nanti memahami ananda-ananda kita. Oke, muka 2. Mangga, Teh Wilda, kumaha teh? Kecerdasan matematis logis atau matematik logis intelligent. Kemampuan ini dalam hal bilangan dan logika, misalnya mampu mengenal dan mengamati konsep jumlah, waktu, sebab akibat, mengamati objek dan fungsinya, serta memecahkan masalah yang berhubungan dengan logika. Oke, nah gini ya. Inilah yang sering kali kita mau kesana cerdas sih, iya bukunya. Padahal Bu, kalau ibu di tes kecerdasan ya Bu ya, di biro psikologi atau dimanapun, itu banyak yang ditesnya itu bukan matematik saja, bahasanya, ya, kemudian ada performance-nya apa sih, praktiknya seperti apa dan lain sebagainya, bahasanya pun ada. Berarti kecerdasan itu ketika ibu teh IQ nah sekian teh yang diteskannya tuh bukan matematik saja, tapi semua kecerdasannya akhirnya ibu kecerdasannya sabarahannya. Nah, jangan sampai kita pun menjadi anak kita hanya dari segi matematis saja. Nah, hasil buku udah diajar matematika kan, namun orang ke pasar mau ditanyakan kalkulus. Nah, kenapa anak-anak kita harus belajar matematika? Ibu tahu yang mengini aljabar eta muslim sanis? Muslim ya, cendekiawan muslim yang mengeluarkan aljabar algoritma eta di kalangan muslim atau non muslim? Ini itu dari muslim semua, cuman dari sejarah peradaban Islam saat itu perpustakaannya entah dibakar atau terbakar, yang pada akhirnya yang mensosialisasikannya non muslim. Padahal yang awal mula seperti Al-Jabar ya, Ibnu Sina itu di bidang kedokteran, sains dan sebagainya itu muslim. Kenapa sih diangkat mau ditaruh dalam kehidupan, mau ditaruh anu dipelajari oleh anak-anak? Kenapa? Mau ditaruhkan fisika, mau ditaruhkan kimia, harusnya kenapa harus belajar matematika? Untuk merangsang logikanya, untuk dibiasakan berpikir aneh dan gampang stres. Itu intinya secara psikologis. Namun sih emangnya di kehidupan nyata ngitung oke paling mau enak dagangan Bu, bunda nasi dagang cilok, dagang batagor kan mau ayam dugikan kak hiji pangkat 5 gitu kan mau. Tapi kalau anak-anak matematika itu merangsang dia itu berpikir, menurunkan rumus, dihitung, diturunkan logika kritis dan lain sebagainya, yang alhasil dia terbiasa berpikir logis dan kritis dan apa ya, terangsang untuk menyelesaikan masalah, tidak ingin cepat-cepat keluar dari masalah. Jadi, namun cara merangsangnya harus suka terlebih dahulu, gitu ya. Nah, banyak anak yang gak suka matematika karena emaknya lah mengajar guna bari ngambek, bari molotot, jadi anaknya benci dengan matematika, gitu ya. Nah, saya silakan sharing kalau di pengajaran yang menyentuh matematikanya berarti di bidang naon biasanya? Karena rata-rata bahasa yang disentuh ya. Dibilang pengajaran ini apa yang biasanya disentuh logiknya? Ayo. Kan tidak ada menghitung. Ayo. Apa yang biasanya disentuh? Nanti kita akan simulasikan ya Bu ya. Anak diminta untuk berpikir. Nah, itu pun boleh ya, merangsang logika. Bahkan ada anak-anak di usia taam sudah menanyakan, "Nah, Allah teh kumaha bentukna?" Saya kumaha ibu ngajawabna. Nah, gitunya. Oke, anu katilu, mangga. Buset. Kecerdasan ruang atau Spasial. intelijen. Kemampuan dalam hal mengenal bentuk benda dan ruang secara tepat. Misalnya anak suka melukis, menggambar, mencoret-coret, membuat desain ruang dan lain-lain. Namun di dia aya santriwan santriwati anu nyoret-nyoret tembok ibu di rumah.
Ya memang sih ada anak pun harus diajarkan adab ya, tapi kalau di rumah dibiarkan tapi harus dibersihkan terlebih dahulu untuk usia-usia tertentu. Tentu lamun budak SMP gitu mahnya Masya Allah. Intinya ini adalah termasuk kecerdasan spasial, mengenal bentuk benda dan lain sebagainya ya Bu ya. Suka menggambar, melukis, mencoret-coret, membuat desain ruang. Mahal tuh di zaman ayeuna menjadi arsitek, mahal tuh di zaman ayeuna menjadi desain grafis. Zaman dulu mah nggak ada begitu teh. Sekarang mas semua perusahaan, semua lembaga membutuhkan profesi tersebut. Badai sakola ibu-ibu di dia tadi sana sok ada berkonten, sana sok ada berkonten. Nah, nusa ngurus YouTube beta sah. Membutuhkan kecerdasan spasial, desain grafis dan lain sebagainya ya. Jadi silahkan barangkali ananda membuat sayembara dalam agenda membuat desain apa, silahkan desain misalnya sekarang mau ada acara apa, event apa, silahkan yang membuat logonya misalnya contohnya ya. Dan mana-mana kadang kurang kalinya terkenging bapak anak. Oke, yang selanjutnya kecerdasan apa? Mangga yang belum bisa. Oke. Oh kelihatan Bu Bagja, kelihatan nggak? Mana dari ya, mau nggak? Kecerdasan Kinestetik badani. kinestetik badani atau body kinestetik intelligence, kemampuan dalam hal menggerakkan tubuh untuk mengungkapkan perasaan atau gagasan. Misalnya anak senang olahraga, menyentuh, bermain dengan apa yang dipelajarinya dan belajar secara langsung atau praktek. Ini budak-budak mungkin yang musuh. Nah, anak kita banget ini. Iya, makanya ya. Ini teh anak-anak ibu banget sok dingin di udara tinggi. Iya, ini rata-rata. Nah, ini anak-anak kita nih yang spesial. Anu tedaraya cici. Anu pada melana teh jogol, anu susah duduk. Bisa jadi kecerdasannya itu kecerdasan kinestetik, dalam artian dia bisa paham kalau dipraktekkan, namun tidak dipraktekkan liur. Nah, tipe-tipe yang demikian kalau tidak dipraktekkan, tidak diperagakan pusing. Dan memang orang anak-anak yang memiliki kecerdasan ini tubuhnya itu lebih mudah terstimulasi dibandingkan dengan anak-anak yang pemikir dan lain sebagainya. Inilah yang seringkali kita jadi anak malu, anak bangor, anak cengos, rupa lainnya. Nah, bisa jadi justru memiliki kecerdasan kinestetik yang lebih dominan dibandingkan kecerdasan lainnya. Mangga yang selanjutnya. Lalu Kecerdasan musik atau musical intelligence, kemampuan dalam hal mengekspresikan, mengembangkan, dan peka terhadap ritme ataupun melodi musik. Misalnya, anak senang dengan berbagai alat musik dan senang memainkannya, paham ritme dan temponya. Nah, iya Bu, ini kenapa kecerdasan musik mahal? Karena susah nyobunya kan ibu-ibu di desa lagu kamana, suara kamana, lagu kamana, suara kamana, nada kamana, kemarin udah para regu kan, gitu Masya Allah. Nah, untuk anak-anak harus hadroh gitu ya, dan lain sebagainya. Silakan itu dilejitkan gitu ya, dilejitkan asal memang tentu kita harus berada dalam batasan-batasan yang sesuai dengan panduan Islam itu ya. Silahkan diekspresikan, tidak dijudge seperti apa-apa ya, karena kecerdasan ini pun adalah kecerdasan, karena tidak semua orang memiliki kepekaan terhadap itu. Mun qasidah teh mah acara kudu asup karep ya geus karep. Ibu-ibu gitu. Masyaallah. Oke, selanjutnya Bu Mai, mangga. Kecerdasan interpersonal intelligence, kemampuan dalam hal kepekaan dan paham akan apa yang orang lain lakukan dan rasakan.
biasanya anak mampu mengenali diri sendiri dan orang lain sehingga anak lebih support dan mandiri. Nah iya anak anu supel, anu kalau ada orang baru teh langsung kenalan. Ibu tahu di dalam penelitian yang sudah dilakukan jauh sekali menyampaikan kesuksesan anak-anak kita itu bukan ranking ya taman nomor 38 tapi kadang perlu tetap dilihat gitu ya nilai IPK, tapi untuk anak bertahan, untuk anak sukses di dalam bidang tersebut butuh kesupelan, butuh kemampuan untuk berkomunikasi, butuh kemampuan interpersonal yang baik, yang mampu memahami orang lain alias neutral. Kita punya neutral tapi saling berempati dengan orang lain supaya mudah komunikasi. Bahkan ayah anak anu cerdas tapi supel kurang komunikasi biasanya di lapangan itu kalah sama anak nu teu pinter teuing tapi supel bisa mengkomunikasikannya pada orang lain. Biasanya demikiannya punya. Jadi bahkan sekarang bagi kebanyakan profesi itu membutuhkan kemampuan interpersonal. Bahkan mungkin semua bahkan jadi programmer anu di tukang oke tetap harus memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Nah selanjutnya anak-anak yang celemeng biasanya begitu banyak punya. Selajengna butin, maka butin. Kecerdasan intrapersonal intelijen. Kemampuan anak untuk mengenali diri sendiri serta mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan sosial anak. Anak seperti ini biasanya mudah berkomunikasi, memiliki keseimbangan diri dan mampu mengontrol diri pada kelompok yang berbeda. Apa bedanya dengan yang tadi butin? Yang tadi mah interpersonal, yang sekarang intrapersonal. Apa bedanya menurut butin? Yang intra. Apa bedanya? Ini mah diri sendiri. Ini mah dalam kelompok. Kebalik, yang tadi dalam kelompok supel, kalau yang sekarang lebih memahami dirinya sendiri intra. Kalau mampu memahami diri sendiri maka insya Allah itu pun lebih supel pada orang lain ya. Kalau belum memahami sendiri biasanya memaksa orang lain seperti yang kita inginkan. Karena menurut teori perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan, dan gejala-gejala seperti ini sudah terlihat pada anak usia dini, anak yang memiliki kecerdasan interpersonal dan intrapersonal yang baik. Betul gak Bu? Jadi gak perlu melihat remaja atau dewasa, anak-anak pun sudah kelihatan mana yang sebetulnya dia sedang memahami diri, keinginannya diri dan tidak memaksakannya pada orang lain, dan mana anak anu neutral dan lain sebagainya. Tapi anak neutral kadang memiliki kecerdasan. Anak anu kadang-kadang kelihatan keras kepala justru itu sok kadang-kadang jadi manusia. Ayah gitu nyamanya kadang. Di sisi lainnya ada sisi lainnya anak neutral itu artinya dia pantang menyerah gitu ya. Neutral mah bahasa kasar sayangnya, tapi bahasa halusnya anak yang pantang menyerah. Ya. Oke, salajengna acan sa Meki acan Meki mangga. Kecerdasan lingkungan atau naturalis intelligence. Kemampuan anak untuk mengenali dan memahami flora dan fauna, senang dengan dunia alam dan hewan, senang traveling, berinteraksi dengan alam. Nah ini pun harus distimulus karena ini salah satu makhluk Allah, ciptaan Allah. Jadi makhluk Allah itu bukan hanya mamalia saja ya, ada juga papalia. Mamalia kan ibu-ibu di sini maksudnya mamalia. Oh, mamalia ya. Ya kalau cek ipal mah asupna hewan ya. Nah, ini ya bukan hanya mamalia, makhluk Allah, tetapi ada juga flora, fauna, dan ini bisa dimasukkan ke dalam pengajaran berbasis Islam agar anak lebih mampu mencintai Allah, mengenal Allah, memahami wujud Allah dengan segala penciptaannya. Ada anak yang begitu peka dengan flora dan fauna ini, silahkan distimulasi.
Mangga, ini kalau nggak salah, nah jelas yang terakhir. Mangga yang terakhir, Teh Wilda lagi, mangga Teh Wilda. Kecerdasan eksistensial intelligence yaitu kemampuan anak untuk menjawab hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi atau keberadaan manusia. Biasanya anak lebih dekat dari segi spiritual untuk mengetahui hal-hal tersebut. Ini calon filsuf. Ayah anak teh loba tatanya, dan ketika tatanya cek guru teh naon nanya gitu, terus tong loba tatanya budak mah ayah sok gitu. Nah, kalau ada ananda santriwan santriwati bertanya pada gurunya terkait hal seperti ini, kenapa Tuhan tidak bisa dilihat? Kenapa begini-begini? Kenapa manusia terbentuknya demikian? Nah, dan itu memang dominan di antara kecerdasan lainnya. Bisa jadi kecerdasan eksistensialnya lebih dominan dibandingkan kecerdasan yang lainnya. Dan biasanya ini nih anak nukieu nusok dikat ke orang tua atau ke gurunya, jangan banyak nanya. Oh, sebab nanya dia gitu. Dia sangat jawab. Dia sangat jawab. Karena tuh bisa ngejawabnya, masya Allah. Akhirnya disangka anakmu ngapain sih nanya yang kayak gitu, padahal kita bingung jawabnya gimana. Nah, ini harapannya kalau ada santriwan-santriwati yang bertanya tentang hal seperti ini, tentang alam, tentang Tuhan, tentang dunia, harapannya kalau memang kita belum mengetahui jawabannya, ditanya nanti Bu Guru nanyain dulu ya, cari dulu ya, dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah 9 intelijensi atau kecerdasan yang dimiliki oleh kita manusia. Dan kita itu memiliki di antara 9 itu ada beberapa yang dominan di dalam diri kita, dan itu dieksplor yang akhirnya kita tetap kesukaannya di sini, ketidaksukaannya di sini, profesinya di sini. Itu. Oke, sampel aja ya, jangan semuanya nyangkai dari Kak Isa. Sampel. Sekarang identifikasi diri di antara 9 ini. Ibu-ibu memiliki kecerdasan yang mana? Sapertos nama supados ngalitan, mangga dari Bapak Kepala Sekolah dulu supados janten contoh anu lainnya panginten Bapak menawi gaduh di antara 9 ini kecerdasan yang dominan di dalam diri Bapak dalam berkehidupan selama ini apa saja. Nanti dicek sama istrinya, betul? Cocok nggak? Asik. Mangga Bapak, yang mana saja? Ya baik, untuk kecerdasan ada beberapa kecerdasan yang ada yang dominan, ada yang memang menunjang ya sebenarnya. Untuk dominan di matematika logis ya, Matematika logis, logis baik. matematikanya, kemudian di bahasa sih ada, Bahasa, oke. cuman ya harus dilatih ya namanya juga. Intrapersonal ada, itu sering waktu ya, interpersonal ada juga. Kemudian kalau musik nggak masuk sih. Kalau musik nggak masuk kayaknya ya. Apa lagi ya? Spiritual harus gitu ya, karena itu mah apa ya, menjadi satu hal yang tuntutannya spiritual, karena keyakinan kita untuk berpikir dan bahwasanya melakukan sesuatu bukan karena turut mundi ya, gitu, ya. Kalau Allah itu ada, dari mana asalnya, apa istilahnya, asbabun nuzulnya, apanya itu harus tahu seperti itu. Kalau yang dominan sih ke arah sana ya. Kalau yang lainnya ada tapi tidak begitu dominan sebagai penunjang. Siap, Pak Kepala Sekolah. Mangga, nah itu contohnya kayak gitu ya, boleh disebutkan yang dominannya apa, yang agak-agak saya mau jauh, boleh pokoknya telangkungnya. Mangga di tengah lah, biasanya bukan salah di tengah. Sisi biasanya di tengah sisi. Mangga sama Iki, boleh dieksplor sesuai dengan Iki Leona kumaha, mangga. Yang dominannya yang mana di antara 9 itu? Mangga sih. Kalau yang pertama mungkin untuk intrapersonal diri sendiri ya, kemampuan diri sendiri. Terus body language Yang mana tuh? Bahasa. ya
itu Ya, yang oke. Terus apa lagi? Udah. Udah aja. Oke, ya itu ya, Ma Iki. Oke, sekarang Teh Wilda. Gimana Teh Wil? Mana yang dominan? Kira-kira dari 9 itu agar kita pun ketika melihat anak-anak nih hipotesa ya, hipotesa. Enggak. Kalau saya mah ini yang bahasa, Bahasa, oke. terus juga ruang, Spasial, ya, sama yang interpersonal. interpersonal. Kalau yang tidak banget mah yang Nggak banget. yang logis, Oke. sama yang musik. Oh, logis sama musik katanya gak banget. Oke ya. Mangga Butin, Buma Butin. Aku kalau saya mungkin ini Mah ya kecerdasan bahasa. Bahasa, oke. Terus apa tadi kinestetik? Kinestetik. Ya. Yang bermain kan kades ya. Kades. Kemudian interpersonal aku. Interpersonal. Iya. Dan telah itu bukan desma. Nyerempeh wae. Yang nggak banget itu yang jauh itu logis sama ruang. Oh, Saya itu saya tidak bisa menggambar-gambar itu, makanya kalau kaligrafi saya suka minta tolong. Nah, dari ketiga, jadi keempat gitu yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu, artinya ananda kita pun begitu. Gak bisa dipaksa, bener-bener hese dipaksa kudu jadi nilainya salatan, ya susah. Gitu ya. Kalaupun bisa pun butuh latihan ekstra. Dan itu yang penting tidak boleh dipaksa, boleh kok kita bekerja keras ingin menghafal sesuatu itu boleh. Menghafal Al-Quran kan bekerja keras itu bernilai ibadah yang luar biasa. Tapi kalau dipaksa khawatirnya jadi membenci hal tersebut. Dan mudah-mudahan kita sebagai asatidzah tidak menjadi bagian dari pihak yang membenci yang membantu anaknya membenci terhadap sesuatu disiplin ilmu tertentu. Oke, cukup 3 atau ada lagi yang mau sharing silakan. Puser biasanya sok puser enggak bikin penasaran beli kain pikeun. Kalau ibu kayaknya senang Senang menghitung ya. Itu menghitung ya. Mulai dengan Keuangan. Iya Bu, ekonomi ini punya. ya. Terus ibu senang seni ya. Seni, oke. Belajar seni musik suka. Dulu bisa berbagai alat musik. Wow. Oh, bisa. Tapi sekarang lupa. Terus ibu senang kaligrafi juga. Oh, kaligrafi ya, gitu ya. Jadi semuanya begitu ya, poinnya kita juga demikian dan termasuk ananda kita. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sebelum masuk ke part yang lain biar lebih jelas. Satu part selesai tentang kecerdasan majemuknya. Sekarang kita masuk lebih spesifik ke Islamic teaching-nya. Mangga. Ada yang mau ditanyakan dulu atau nanti aja sekalian? Sekalian. Oke, sekarang kita masuk ke dari kecerdasan majemuk 9 eta teh kumaha sih cara mengimplementasikannya, kumaha sih cara menerapkannya ke dalam pengajaran berbasis Islami. Kumaha Bu, sebelum kita membedah ini, kira-kira kumaha caranya? Kumaha caranya? Mang Pandu gimana caranya Mang Pandu? Ayo, Niron heula Niron. Observasi dulu. Observasi dulu, terus gimana dulu? Gimana lagi? Dulu. Mengenal dulu. Cari-cari info. Cari-cari apa? Cari-cari uang suami. Nah, gitu. Istri rumahnya di mana? Woi, kemana? Kapan di? Pinter cari uang. Terus gimana lagi? Enggak, Dewi, gimana? Kira-kira mengimplementasikan kecerdasan majemuk ini ke dalam pengajaran berbasis Islami. Disesuaikan dengan anaknya. Terus gimana lagi? Ya, Dengan cara dia mengamati, mengamati, observasi, ya observasi. ngecek. Nah, gitu ya. Oke, berarti sudah masuk ya kita ke sana ya. Jadi begini, karena konsep dari madrasah ibtidaiyah ini adalah umum ya, jadi general disebut pribadi sorogan
disebut general oke henteu gitu ya. Jadi kadang sorogan gitu ya, ada sesi private-nya satu guru satu murid, ada yang berbarengan. Nah, otomatis cara pengajarannya pun harus disesuaikan. Beda dengan yang memang dari awal pribadi private banget, itu bakal dalam banget. Jadi itu ada keterbatasan di sana yang kita tidak bisa secara langsung oh iya teh ananda iya teh kecerdasan teh dipalih dia. Nah, berarti itu adalah tantangannya ya. General di antara sekian puluh murid, semuanya ada berapa? 150 dibagi rata-rata satu asatid berapa? 10. Kalau 10 berarti cukup tidak terlalu ini ya, tidak terlalu banyak ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal. Kalau demikian kita memahami potensi unggul anak, kecerdasannya di mana, nanti disesuaikan mau tema apapun yang ingin kita sampaikan disesuaikan dengan kecerdasannya masing-masing. Tapi karena tidak mungkin kita teka hiji-hiji ya mah kecerdasan anak kinestetik oh ngajarna ge kieu ieu mah kecerdasan bahasa atuh moal beres jadi selang-seling kita temanya ini oh sekarang mah yang cocoknya simulasinya kayaknya kinestetik, oh sekarang mah yang cocoknya kayaknya merangsang interpersonal, oh kayaknya cocoknya yang sekarang mah merangsang bahasanya dan lain sebagainya. Dan saya itu ini beberapa tahun ke belakang beli buku judulnya Multiple Intelligence for Islamic Teaching, pengarangnya Ibu Aryani Syurfah. Ini saran dari saya, rekomendasi saya dibeli untuk inventaris. Duka aya keneh duka henteu, maka pilarian wae di internet kayaknya ya, di marketplace. Soalnya kalau offline kemungkinan sudah tidak disebar karena sudah sangat lama. Kalau di online biasanya masih ada. Saya fotokopi yang bagian inti-intinya saja menjelaskan bahwa buku ini berisi puluhan. Nah, kita bisa lihat daftar isinya ya. Dari mulai akidah, muamalahnya, siasah macan, saya masuk ke politik. Dari mulai akidah, muamalah, akhlak, ibadah, muamalah dan lain sebagainya, ibadah yang sifatnya pribadi, mahdoh goer mahdoh ada, dan simulasinya yang disenangi oleh ananda sesuai dengan usia perkembangannya, fase perkembangannya ada. Kita lihat di daftar isinya, bab 1 Allah itu ada. Nah ini tuh yang 2 ini adalah caranya, cara simulasinya. Allah Maha Melihat, Asmaul Husna, berwudu ada, hari akhir, hidup bersih, jujur dan lain sebagainya, hingga sirah nabawiyah, kisah Nabi Muhammad SAW. Kita akan mencontohkan, dan ketika dicontohkan insya Allah akan lebih memahami gitu ya, memahami betapa menyenangkan ternyata mengajar itu diselang-seling, itu sekedar misalnya seperti reguler ya, kita misalnya sorogan, ngaji bareng, hafalan kali-kali ayat saminggu sekali kieunya. Mangga tiasa diaos, kan ini daftar isinya sudah saya baca barusan. Nah sekarang diaos. Di bab pertama Allah itu ada. Mangga Bunda Nasya tiasa diaos simulasinya. Simulasinya yang Allah itu ada itu kayak gimana? Yang aktivitas simulasi analisis Aktivitasnya simulasi, analisis, dan diskusi. Tujuannya anak mengetahui bahwa Allah itu ada atau berwujud. Anak menemukan bukti bahwa Allah itu memang wujud, ada, atau sehingga iman yang ada yang dimiliki anak akan semakin kuat. Medianya di sini ada air, ada gula pasir, kemudian gelas, dan juga sendok. Oke, tahapannya mangga Bu Titin. Mereka tunggu Bu Titin. Yang ambillah segelas air. Iya itu, ambillah segelas air langsung Ambillah diminum. segelas air. Oke. Ambillah segelas air dan sesendok gula pasir. Masukkan gula ke dalam air, lalu aduk hingga gula pasir tersebut larut. Ajaklah anak untuk melihat proses yang terjadi pada air dan gula tersebut. Orang tua memberikan pertanyaan kepada anak atas simulasi yang telah dilakukan dengan beberapa pertanyaan. Misalnya, apakah gula pasir masih tetap ada dalam air yang terdapat di dalam gelas tersebut?
Bagaimana ia bisa yakin bahwa gula masih ada dalam gelas padahal secara fisik sudah tidak terlihat lagi? Oke, lanjut aja mungkin. Arahkan agar anak bisa menjawab bahwa bukti gula pasir masih ada di dalam gelas tersebut adalah dengan merasakan manisnya air itu. Jika anak sudah memberikan jawabannya, orang tua menjelaskan dengan menganalogikan simulasi tersebut dengan wujud atau keberadaan Allah. Kahartos Bu, kahartos mudah gak ini? Mudah. Tapi dalam gak ini bisa dipahami artinya oleh anak-anak nu tadinya nu calelemeng gitu yang hakir itunya untuk menjelaskan Allah itu wujud, Allah itu ada dengan simulasi seperti ini. Air, gula pasir, gelas, sendok terus diadran. Air, gula pasir, gelas, sendok untuk dilihat bahwa ternyata gula itu tidak terlihat tapi terasa. Sama seperti Allah pun tidak terlihat tapi terasa, dan banyak simulasi-simulasi lainnya seperti apa Bu? Angin. Apalagi Merasakan angin. angin, terus tangan kita diginiin semakin dalam semakin tidak terlihat tapi terasa dan lain sebagainya. Nah harapannya dalam sepekan sekali itu kita melakukan simulasi-simulasi demikian. Jadi anak itu tidak hanya sekedar berucap tapi betul-betul memahami maksudnya seperti apa. Seperti dalam buku ini ada Asmaul Husna. Kan pasti ya sebut Asmaul Husna dulu. Harapannya bukan hanya di lidah tapi memang paham. Bahkan Indonesia ini termasuk negara yang anak itu bisa baca tapi gak paham. Gitu ya, bisa baca tapi gak paham. Khawatirnya banyak ananda-ananda yang hafal 30 juz tapi tidak mengamalkannya. Ya, khawatirnya demikian. Nah, mudah-mudahan kita menstimulasi ananda kita untuk lebih memahami apa yang dibaca dan apa yang dihafalkan. Mudah ya Bu ya? Nah, kali itu cooking class Bu. Oke ya. Oke, selanjutnya angka 2. Contohnya boleh dibaca lagi biar lebih ini yang bawahnya yang contoh. Contohnya mangga Temil, mangga Temil. Allah itu Allah itu memang gaib atau tidak bisa dilihat wujudnya. Namun kita bisa melihat dan merasakan keberadaannya melalui segala ciptaannya. Hal ini sama dengan peristiwa larutnya gula dalam air. Meskipun gula itu sudah tidak bisa dilihat lagi, keberadaan gula itu tetap bisa dirasakan dengan mencicipinya hingga terasa manisnya air tersebut. Alhamdulillah ya Bu ya, lebih tergambarkan dan anak pun senang. Dan ini banyak sekali contohnya, saya ambil contoh mudah gitu. Mudah. Mangga salah jangan contoh yang kedua, bukti bahwa Allah itu maha melihat. Bisa disimulasikan dengan ini. Mangga Mah Pandu. Aktivitas dari sana. Aktivitas simulasi batang korek api, cerita atau menceritakan kembali. Tujuannya anak mengetahui bahwa Allah maha melihat atas segala sesuatu. Anak menemukan bukti bahwa Allah memang maha melihat sehingga iman yang dimiliki anak akan semakin kuat. Oke, Ya, dengan batang korek api